Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Bincang-bincang santai kita dengan Dr. Maman S. Mahayana, Ketua Yayasan Hari Puisi Indonesia, tentang bagaimana puisi Indonesia diberi tempat dan diberi kehormatan dan dirayakan setiap tahun sebagai bahagian dari sumbangannya terhadap perkembangan kesusastraan di Indonesia, dan meminjam roh dan semangat daripada Hari Puisi Dunia yang ditetapkan tanggal 21 Maret yang lalu. Baik para pemirsa, kita pada sesi yang pertama sudah sampai pada perbincangan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia. Salah satu adalah bagaimana buku-buku puisi penyair Indonesia yang ikut dalam lomba, dalam sayembara buku puisi terbaik itu kemudian dikirimkan juga kepada Perpustakaan Nasional sebagai tanda bukti ISBN penerbitan buku itu, dan kemudian buku-buku itu sekarang dalam proses rencana akan didigitalisasi, disimpan oleh Perpustakaan Nasional sebagai sesuatu yang inventaris kepenyairan Indonesia. Dan tapi masih ada beberapa kegiatan lain saya dengar dari kegiatan Yayasan Hari Puisi ini. Nah, kita tanya kepada Pak Maman S. Mahayana, apalagi saja yang dilakukan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia dalam konteks, dalam bahagian dari perjuangan mereka memberi kehormatan dan merayakan keberadaan kepenyairan dan puisi di Indonesia. Silakan Pak Maman, silakan lanjut cerita Anda yang sesi kedua ini, ada 20 menit, silakan. Apalagi yang dilakukan oleh Yayasan Hari Puisi, mungkin kegiatannya lain, apakah ada penerbitan buku, apakah ada pesta-pesta kepenyairan dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Baik, silakan. Terima kasih Pak Rida. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Hari Puisi sesungguhnya itu sebagai bentuk penghargaan dan pemuliaan pada puisi, pada para penyair. Oleh karena itu, Hari Puisi Indonesia yang ditetapkan tanggal 26 Juli itu kemudian berlanjut sampai ke puncak perayaan Hari Puisi itu biasanya antara bulan Oktober, jadi antara tanggal 26 sampai Oktober atau November. Itu spiritnya adalah melakukan usaha memeriahkan puisi di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, semangatnya adalah memberi penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa puisi itu memang perlu mendapat tempat yang sepatutnya. Nah, oleh karena itu Yayasan Hari Puisi berusaha untuk mencoba melakukan kegiatan yang menjurus ke arah sana. Salah satu di antaranya adalah bagaimana penyair gambarnya diterapkan di dalam perangko. Maka di dalam sejarah bangsa ini ada dua penyair penting yang gambarnya ada di dalam perangko, yaitu yang pertama Raja Ali Haji dan yang kedua Hairil Anwar. Pertanyaannya, apa pentingnya perangko sekarang ini? Memang tidak penting ya untuk surat menyurat, tetapi di dalam dunia filateli di seluruh dunia, perangko itu tetap mendapat tempat, sehingga harganya itu bisa miliaran rupiah. Semakin langka perangko itu, semakin harganya tinggi. Nah, oleh karena itu baru kali ini perangko yang gambarnya penyair diupayakan oleh Yayasan Hari Puisi bekerja sama dengan POS. Maka kemudian ada perangko Raja Ali Haji dan perangko Hairil Anwar. Ya, semangatnya bukan untuk surat menyurat, tetapi untuk memberi gengsi kepada penyair di mata dunia. Ya. Jadi memberi kehormatan kepada penyair. Ya. Nah, dan untuk kalangan filatelis itu termasuk barang langka perangko itu, karena baru baru kali ini. Ya.
Nah, itulah salah satu yang dilakukan oleh Yayasan Hari Puisi. Kemudian yang kedua, banyak teman para Indonesianis ya, para Indonesianis atau para peneliti di seluruh dunia seringkali bertanya, bagaimana cara menghubungi misalnya Taufik Ikram Jamil atau Denny Kurnia atau Cahyono Widarmanto yang dari Ngawi dan seterusnya. Nah, seringkali buku-buku mereka itu tercecer di mana-mana dan jejaknya belum tercatat di dalam beberapa buku ensiklopedi atau di dalam buku yang memuat riwayat sastrawan. Maka dalam 2 tahun terakhir kami menerbitkan juga buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia. Itu memuat sekitar lebih dari 1000-an penyair yang dimulai dari Hamzah Fansuri sampai ke tahun 2019 atau 19 saya lupa ya. Ya. Dan di situ tercantum juga alamat-alamat email. Nah, karena buku itu memuat riwayat ringkas para penyair seluruh Indonesia, maka selain kita mencoba mencatat berapa banyak sebetulnya para penyair yang sudah berkiprah dan biodatanya layak ditempatkan di situ. Nah, juga memudahkan orang untuk melakukan komunikasi. Nah, karena itu buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia dikirim ke seluruh Indonesia, terutama para penyair, kemudian perpustakaan, dan para Indonesianis itu universitas atau lembaga yang menyelenggarakan jurusan Indonesia itu kami kirimi. Nah, sehingga itu akan memudahkan mereka kalau misalnya ada keperluan untuk melacak misalnya bagaimana mereka menghubungi para penyair Bali atau para penyair Nusa Tenggara dan seterusnya. Papua dan lain, Aceh seperti ya. Ya, itu. Kemudian yang juga patut dicatat itu adalah apa yang dilakukan oleh Farida dengan menerbitkan buku puisi paling tebal sedunia. Yaitu buku Matahari Cinta dan Samudra Kata. Ini buku puisi yang paling tebal sedunia karena memuat sekitar 2016 puisi. 2016 puisi dan para penyair. Ya, ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Juga tentu saja memerlukan tenaga dan biaya yang juga tidak sedikit. Tapi itu tidak terlalu dipentingkan. Yang jauh lebih penting itu adalah dokumentasi. Bagaimana buku itu mendokumentasikan sejumlah karya para penyair ya, dengan ketebalan buku yang seperti itu. Nah, hal yang juga selalu kami lakukan dalam setiap tahun itu Yayasan Hari Puisi melakukan penyelenggaraan itu, yaitu selain sayembara buku puisi dengan hadiah 100 juta, juga menerbitkan buku-buku puisi yang menjadi pemenang. Nah, kemudian juga membuat semacam ruang para penyair untuk melakukan ekspresi, mengungkapkan ekspresi atau membaca puisi atau apa saja, ya. Jadi ada satu panggung yang khusus untuk para penyair seluruh Indonesia. Silakan para penyair seluruh Indonesia datang ke Jakarta dan kemudian membacakan puisi di Jakarta ya. Ya, sayangnya karena ada pandemi itu, maka pola itu akan kami ubah dengan cara melakukan pembacaan puisi daring secara virtual. Ya. Secara daring. Tahun lalu kita menyelenggarakan pembacaan puisi etnik yang diikuti oleh sekitar 20 atau
25 penyair di seluruh Indonesia yang dia membacakan puisinya dalam bahasa etnik dan bahasa Indonesia. Kemudian juga karena kami selalu melibatkan penyair-penyair dari mancanegara, maka alhamdulillah Hari Puisi Indonesia sudah dikenal luas di kalangan Timur Tengah, kalangan Eropa, dan seterusnya. Dan mereka setiap tanggal 26 menyampaikan ucapan selamat. Selamat Hari Puisi Indonesia. Jadi misalnya Pak Etienne dari Prancis ya, menyampaikan selamat Hari Puisi Indonesia. Kemudian ada dari Azerbaijan, dari Kazakhstan, dari Iran, dari seluruh Indonesia, seluruh dunia. Artinya apa? Artinya Hari Puisi Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, ini juga akan memberi kesempatan kepada para penyair kita untuk berkiprah tidak hanya di kawasan nasional atau Asia Tenggara, tapi juga di kawasan yang lebih luas, yaitu di mancanegara. Nah, kepada penyairnya juga kami coba untuk memberi penghargaan yang setinggi-tingginya, yaitu dengan memberi anugerah kepenyairan Adiluhung. Oh, ini yang baru ya, kategori baru ya, kategori penghargaan yang baru. Betul. Jadi kita berkomunikasi dengan teman-teman di berbagai daerah, berkonsultasi, berdiskusi, siapa kira-kira tahun ini yang pantas untuk mendapat anugerah kepenyairan Adiluhung. Yang tahun lalu Pak Sapardi Djoko Damono. Nah, sayangnya Pak Sapardi sudah meninggal. Jadi anugerah itu diberikan kepada ahli warisnya. Nah, tahun ini bisa siapa saja, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, tapi mereka punya kesempatan untuk mendapat anugerah itu. Nah, yang menggembirakan itu kawan-kawan di berbagai daerah juga memberi nama-nama, sehingga kita akan pelajari lagi apakah betul nama-nama itu layak atau tidak. Tapi dengan begitu anugerah itu disambut secara antusias dan dianggap penting oleh teman-teman penyair di seluruh Indonesia. Itulah beberapa yang dilakukan, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Hari Puisi. Kang, saya dengar Yayasan Puisi Hari Puisi juga sekarang mengekspor keberadaan online sebagai salah satu medium publikasinya. Selain misalnya menyelenggarakan pembacaan puisi secara online pada acara event Hari Puisi Indonesia, juga membuat semacam blog-blog di online. Saya dengar FB Hari Puisi Indonesia itu punya anggota hampir 10.000 orang, baik itu penyair maupun para pencinta puisi. Ada sekitar 10 orang. Bagaimana perkembangannya sekarang? Dan juga katanya ada sayembara menulis puisi secara online. Betul, Farida. Yang pertama, Yayasan Hari Puisi punya web haripuisi.info. Itu berbagai kegiatan dan artikel atau apapun yang berkaitan dengan puisi kita tempatkan di sana, sehingga kawan-kawan dari seluruh dunia bisa membuka itu. Nah, sekarang ini sudah lebih dari sekitar 1 juta atau berapa saya lupa ya, viewernya yang membuka web itu. Nah, kontennya memang harus terus ditambah dan sebetulnya kami siap saja untuk memasukkan semua yang berkaitan dengan puisi dan dengan kepenyairan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tahun lalu kami menyelenggarakan lomba puisi grup Facebook, dan ini juga luar biasa sambutannya. Yang kemarin itu hampir mencapai 1.000 puisi, ya, 1.000, karena satu penyair hanya boleh mengirimkan 2 puisi. Jadi kalau misalnya rata-rata satu penyair itu mengirim 2 misalnya, ya sekitar 500 orang ya, 500 penyair, 500 penyair. Dan itu tergabung dalam grup puisi Indonesia.
Facebook Grup Puisi Indonesia. Nah, kami terus akan mengembangkan ide-ide lain atau kegiatan-kegiatan lain yang intinya adalah bagaimana puisi itu mendapat tempat tidak hanya di masyarakat, tapi juga di kalangan yang lebih luas, misalnya di kalangan birokrat. Ya. Rencana yang belum kesampaian itu adalah mencoba memugar atau mengusulkan supaya makam Hairil Anwar itu dipugar, dijadikan sebagai tempat wisata edukasi. Bagaimana yang terjadi di Pulau Penyengat? Yalah, bagaimana makam Raja Ali Haji dikunjungi ya, dan kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah, andaikan itu dilakukan, kita break dulu kedua ini ya, karena kita waktu 20 menit. Oke, nanti cerita panjangnya kita masuk pada sesi yang ketiga tentang apa mimpi besar dari Yayasan Hari Puisi Indonesia dalam kaitannya memanjakan para penyair dan para puisi yang ada di Indonesia. Baik para pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang kedua. Hai, kita berjumpa lagi nanti pada sesi yang ketiga.